dagang itu kan. Saya meditasi. Saya hanya memikirkan dagangan saya, terus dagang saya laris. Nah, di saat saya meditasi ini, tidak mungkin dari 1.000 orang ini frekuensi otaknya tidak sama. Nah, di saat sama itu nyambung. Terus? Nah, aslinya pelarisan itu di situ loh, aslinya. Jadi orang itu tiba-tiba pengen datang ke dagangan kita, pengen beli gitu. Jadi sebenarnya kembali ke diri kita sendiri ya Mas. Bener. Jadi, kalau kita mindsetnya laris, juga Laris. alam bakal narik sendiri ngono ya. Nah, orang nggak laris itu kan gara-gara mindset juga. Contoh lah. Gimana? Contoh gini. Orang dagang, terus sepi kan? Kebanyakan orang dia memprogram otaknya gini. Wah, dagangan saya sepi, saya dibikin orang ini. Ada orang nggak seneng ini. Nah, di saat orang bingung, itu kan ngefek sama dagangannya. Sama usahanya ngefek. Nah, meditasi ini menghilangkan ini. Meditasi itu meriset diri. Jadi dari energi negatif atau prasangka kayak apa itu riset. Jadi kayak refresh ngono ya Mas. Iya, menanamkan program baru. Nah, kalau harus terlanjur punya mindset yang sedemikian itu, apa cara pemulihannya itu lama enggak? Enggak, tergantung orangnya. Kan kita meditasi itu kan mencari ketenangan diri. Di saat kita tenang, nah perasaan ini kan ngumpul. Sebenarnya pertama meditasi itu kan kita berperang dengan rasa yang selama ini ada gitu. Nah ini kita buang gitu loh. Kita buang, di saat sudah kita buang, kita tanam lagi program baru. Orang hidup itu tergantung program otaknya kok. Sampai percaya tidak percaya terserah. Ini tergantung program otaknya. Ya, basicnya aja ya. Kan kita kan terlanjur seperti ini. Ke basic awal. Cara kita memfokuskan untuk meditasi lebih fokus dengan keadaan, maksudnya seperti ini, untuk lebih fokus. Itu gimana caranya? Kan harus fokus kan meditasi. Orang meditasi itu tidak bisa mencari titik fokus. Nah terus? Ya pokoknya meditasi. Niatnya? Dengan kepasrahan diri. Yang meditasi itu kan salah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa fokus toh. Terus posisi yang benar untuk meditasi? Sama aja gini. Sama gini juga. Sama. Yang penting gini juga boleh, sambil tidur ya boleh, sambil ngopi ya boleh sebenarnya. Saya pernah sambil tidur ya. Nah iya. Nah, ya. Itu boleh, yang penting intinya gini, kamu nyaman. Karena apa yang dibutuhkan tuh ketenangan, bukan kok fokus, ketenangan. Orang kalau memaksa fokus tuh pasti tidak tenang. Nah ya makanya itu kan kayak aku mikirnya meditasi pasti perlu kefokusan sendiri atau mungkin perlu di alam atau di mana atau kita nyepi. Jadi kan mikir kan seperti itu. Meditasi itu sebenarnya gitu Pak. Meditasi itu kalau dulu orang dulu itu semedi. Ngebleng. Nyepi cara. Menyepi ataupun menyendiri. Nah di saat menyendiri itu kan introspeksi. Nah, waktu dagangan kita ataupun usaha rezeki tidak lancar kan kita untuk introspeksi di situ. Kenapa saya kok rezeki saya begini? Kaitan nggak kalau sama usaha kita lagi down? Jadi kaitan nggak? Oh banyak orang kurang sedekah. Itu benar nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Mindset. Yang penting itu mindset. Orang hidup kalau sampai tidak percaya yuk. Kita itu semua kebanyakan berada di alam bawah sadar. Maksudnya bawah alam sadar itu banyak kekarapan, banyak impian, kurang usaha. Jadinya nggak wujud. Tapi kita harus paham, yang mengolah rasa kita ataupun yang menggerakkan diri kita, ini kan IC-nya manusia itu di otak. Nah, tergantung kamu menanamkan memori di situ, kamu untuk apa gitu. Berarti bisa dibilang mindset ini rajanya kita ya. Sekarang sampai sakit hati bisa sembuh kan? Kalau orang stres itu gimana? Itu sakit otaknya loh. Rasa mati ya kan? Loh, dia enggak punya rasa malu loh. Orang stres itu. Mati kan? Nah, makanya itu kembalinya ke otak. Kalau otak kita, contoh, saya tahun depan harus punya ini, tak tanamkan di otak. Semua ini gerak menuju itu yang sampai menginginkan itu. Alam yang bawa ya Mas? Iya, itu real itu. Karena saya pernah membuktikan gitu. Yang paling simpel aja. Yang paling simpel dulu ya. Awalnya jenengan melakukan meditasi, tidak perlahan pertama yang jenengan lakukan setelah meditasi pertama itu. Saya dulu itu punya hutang.
kurang lebih hampir 500 juta. Oke. Nah, saya bingung. Keliling-keliling kemana kan? Ya kan? Namanya orang cari solusi. Ya toh. Heeh. Terus ketemu sesepuh di Alas Purwosana. Di sana saya diajari meditasi. Bukan diajari sih, kamu diam. Diam Pak. Nah, orang itu kalau punya masalah, terus dia itu jalan ke sana ke sini, bingung, itu enggak ketemu jalannya dia. Kamu diam, dia bilang kan. Ini masa kan suruh berdiri. Saya pertama itu diam saja. Suruh masuk kamar, diam ya. Saya diam. Keluar ditanya, dapat apa? Oh, sampan katanya suruh diam kan gitu. Oh, berarti belum tahu kau kan. Masuk lagi diam. Nah, akhirnya saya tahu, ternyata suruh diam itu maksudnya kita kembali ke diri sendiri. Kenapa saya memiliki masalah seperti ini? Apa masalahnya? Kan yang mulai kita sebenarnya. Kita punya hutang berapapun yang mulai kan kita. Bukan karena Tuhan, itu kan pilihan kita. Benar sih. Masalahnya tidak punya hutang, kita mau hutang kok, ya kan? Iya, oke. Nah, Terus? karena kesalahan mindset kita. Sebenarnya, wah saya besok bisa bayar, akhirnya tidak bisa lah. Akhirnya saya justru di situ saya mendapatkan apa ya Mbak, sebuah pencerahan gitu. Bukan hanya masalah hutang, tapi saya dulu sakit sembuh, pikiran saya yang sering tidak tenang yo jadi tenang, dan apa ya, yang paling berharga itu adalah kita bisa mempelajari alam semesta, yaitu yang dinamakan kalau bahasa Jawa itu manunggaling kawula Gusti itu. Nah, itu yang paling puncak dari meditasi itu sebenarnya itu. Nah, makanya sampean kalau tanya soal apakah bisa untuk kesehatan, sangat bisa. Orang stroke itu kalau mau meditasi cepat sembuh. Orang stroke itu karena pikiran, sarafnya ke otak itu tersumbat. Tapi kan mereka kan selalu larinya ke medis dulu. Ya itulah kita kan. Kita contoh aja lah, orang dulu zaman kerajaan ada nggak medis, dokter? Nggak ada kan? Tapi ya sembuh ya. Nah, itu yang harusnya kita pelajari itu. Karena kenapa kita harus kembali ke pelajaran yang dulu? Ini sebenarnya pelajaran dulu. Meditasi itu pelajaran suwung. Semedi itu pelajarannya leluhur dulu. Nah, terkadang kan orang cuma pakai menyan, pakai dupa, pakai apa, ya, dianggap enggak pas gitu. Nah, itu sugesti saja sih. Bahkan meditasi ini, kalau saya hitung manfaatnya itu enggak bisa terhitung. Nah, orang bingung seperti saat ini, banyak ingin mencari ketenangan, ya kan? Makanya banyak yang minat tentang meditasi. Tapi mereka mikirnya juga ketenangan yang cepat mendapatkan solusi. Sedangkan meditasi kan kita harus sabar. Iya, sabar. Nah, iya. Tapi di situ ada efek terbesarnya kita meriset diri kita sendiri, kembali ke nol lagi. Merefresh otak ya. Iya. Makanya saya bilang ke teman-teman, kalau meditasi itu enggak usah cari titik fokus, enggak bisa cari ketenangan, enggak usah cari apa. Sampai seperti pokoknya duduk semeleh, sudah diam. Meditasi itu mengkaji diri, kita ngaji diri kita sendiri. Dari kenapa kita punya masalah, kenapa kita rezeki kita. Ini kalau untuk menarik rezeki ya sampai tinggal meditasi, menanamkan mindset dalam otak, saya pengen mendapatkan rezeki. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang, Pak. Sugesti itu tidak bisa sekali jadi. Kalau tidak orangnya benar-benar klik loh. Kalau orangnya klik langsung jadi. Jadinya sabdo jadi. Loh, bener ini. Tapi kalau masih tahap belajar, dia harus mengulang-ulang. Jadi nggak bisa langsung instan ya? Nggak bisa. Kalau orangnya yakin benar-benar bisa. Orang yang biasanya kembali ke meditasi itu adalah orang yang sudah benar-benar terjatuh. Biasanya. Bener. Berarti bener. Jatuh dulu. Karena dia kan terus ya bener, diam kan. Gitu. Diam. Itu namanya kebangkitan spiritual kan itu. Diam. Akhirnya dia mencari diri sendiri. Kok saya seperti ini kan itu. Iya benar. Sebenarnya itu sih. Kalau meditasi itu memang kenapa saya sering bahas itu ya. Saya itu ingin mengembalikan teman-teman semua. Ayolah kita kembali ke kesadaran diri. Sadaran diri orang itu kalau sadar diri Mbak, tahu diri, hidupnya pun jadi mawas diri, tidak asal-asalan. Orang sekarang itu kebanyakan tidak tahu diri.